sejahtera Dr. Anita dan teman-teman. Hari ini kami akan menunjukkan video komunikasi masyarakat mengenai penyuluhan COVID-19 dari gabungan fokus grup A dan B yang beranggotakan saya sendiri, Kristal, sebagai moderator dan juga kepala desa. Saya Najwa sebagai warga yang marah. Saya Iren sebagai dokter. Saya Najara sebagai dokter. Saya Miranda sebagai warga yang aktif. Saya Randy sebagai warga tidak peduli. Saya Farhana sebagai warga geriatri. Saya Petri sebagai warga aktif. Saya Michael sebagai dokter. Dan terakhir saya Diva sebagai warga yang marah. Selamat menonton! Selamat pagi, ada kepentingan apa tuh dokter-dokter berkunjung ke desa? Pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Iren dan saya bersama rekan-rekan tim saya dari Puskesmas Margonda sedang berkunjungan saja Bu. Oh gitu toh, pasti mau nyari orang kan? Saya bisa bantu loh kalau mau. Betul Bu, sebenarnya kami ingin bertemu dengan kepala desa di sini. Sekiranya boleh, apakah Ibu ingin mengantarkan kami? Oh, cari Bu Kristal toh. Bu Kristal itu kepala desa, desa Marcit, desa di sini. Kebetulan Bu Kristal tuh tetangga saya. Mari sih saya antarkan. Assalamualaikum Bu Kristal. Ini ada dokter dari Puskesmas Margonda, katanya mau ketemu Ibu. Waalaikumsalam Bu Petris. Oh iya, ada apa ya? Perkenalkan, saya Kristal, kepala desa di sini. Mari masuk. Bu Kristal, maaf ya saya gak bisa ikutan nih, ada urusan mendadak nih, buru-buru nih saya sebenarnya. Maaf ya Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Mari dokter, silakan masuk. Permisi ya Bu. Jadi begini Bu, seperti yang sudah diketahui, dunia kan masih dilanda oleh wabah virus COVID-19. Dan kami sebagai tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi mengenai masalah kesehatan ini. Kami rasa banyak sekali masyarakat yang masih awam perihal masalah ini. Maka dari itu kami datang ke sini. Oh iya, setahu saya itu virus. Saya juga sebenarnya takut sama COVID. Makanya saya pakai masker nih. Awalnya saya juga tidak percaya bahkan, tapi karena keluarga besar saya ada tuh yang di Bandung. Kayaknya bulan Juli lalu terkena dan sedihnya sampai fatal sehingga meninggal. Saya jadi takut banget dan berhati-hati. Saya bahkan sudah sampai divaksin ya juga dok, tapi baru dosis 1. Nah iya Bu, betul banget. Sebenarnya penyakit ini tuh cukup serius, tapi dengan gerakan kecil seperti tindakan preventif bisa kok kita secara bersama-sama mengatasi wabah ini. Iya nih, bagaimana ya dok? Saya sudah berulang kali menegur warga dan memberitahu mereka untuk setidaknya pakai masker. Tapi biasalah mereka masih mengeyel, tidak percaya. Mereka kira ini cuma mitos, walaupun ada beberapa yang nurut sih. Oh begitu ya Bu. Iya sih, tadi juga warga yang mendampingi kami ke rumah Ibu saja tidak menggunakan masker. Mungkin sekiranya jika kami diperbolehkan, kami sebenarnya berencana untuk mengadakan sebuah penyuluhan Bu, sekaligus ingin menawarkan vaksinasi gratis untuk warga setempat. Kira-kira apakah Ibu bersedia untuk membantu kami dalam mengatur acara tersebut? Wah, ide bagus tuh dok, saya setuju. Tentu boleh lah. Rencananya mau kapan dok? Kalau bisa secepatnya lebih baik Bu. Oh baik-baik kalau begitu. Mungkin kalau dokter mau, Sabtu ini saya bisa rencanakan kumpulkan para warga. Baik Bu, terima kasih atas bantuan dan ketersediaannya. Kalau begitu, Sabtu nanti kami akan berkunjung lagi ya. Iya Bu, terima kasih atas kontribusinya ya Bu. Kalau begitu kami pamit terlebih dahulu ya Bu. Sama-sama dan sampai berjumpa lagi. Aduh, ngapain sih nih kita? Pagi-pagi hari libur malah ada rapat desa. Buang-buang waktu aja. Mari bapak-bapak, ibu-ibu dan juga anak-anak, boleh duduk di mana saja. Hari ini kami kedatangan dokter-dokter dari Rumah Sakit Margonda. Permisi, Ibu seorang dokter ya? Betul Bu, saya Dr. Iren. Wah, keren sekali kamu nak. Dulu cucu saya pengen jadi dokter. Alhamdulillah, sekarang sedang belajar di FKUI. Wah, keren sekali Bu. Saya juga merupakan alumni FKUI. Ibu sendiri dengan ibu siapa? Wah, berarti dokter sangat cerdas ya. Saya Farhana dok. Baik Ibu Farhana, ada yang bisa saya bantu? Saya mau tanya aja sih dok.
Ini kami ngapain ya? Maaf, saya sedikit ada keterbatasan pendengaran. Jadi gak kedengeran Bu Desa bilang apa tadi. Oh, jadi begini Bu. Kami dari pihak Rumah Sakit Margonda sedang melakukan penyuluhan mengenai virus corona dan menyediakan vaksinasi. Apakah Ibu tahu apa itu virus corona, Bu? Hah? Maaf, virus apa dok? Jadi gini Bu, virus corona itu merupakan penyakit mendunia yang sudah melanda dunia 2 tahun ini. Makanya kalau dilihat-lihat, banyak kan Bu yang menggunakan masker dan juga jadi jarang berpergian. Itu karena penyakit ini Bu, untuk mengurangi kontak erat dengan yang lain. Waduh, saya kok nggak tahu ya. Kok serem juga ya kedengarannya penyakit ini. Iya Bu, tetapi tenang saja. Makanya kami dari pihak rumah sakit ingin meningkatkan kesadaran warga mengenai penyakit ini melalui penyuluhan hari ini dan memberikan vaksinasi. Oh, begitu ya dok. Saya jadi lebih sedikit tenang sih. Iya betul Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Nggak ada sih dok kayaknya. Terima kasih ya atas informasinya. Baik, kalau begitu saya tinggal ke depan ya Bu. Mari semua harap tetap kondusif ya, acaranya akan segera dimulai. Kalau semua sudah dapat tempat duduk, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan acaranya kepada dokter. Baik, terima kasih Bu Kristal atas kesempatannya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Michael, dan saya hari ini ditemani bersama 2 rekan saya, yaitu Dr. Iren dan Dr. Nazara dari Rumah Sakit Margonda. Hari ini kami ingin memberikan penyuluhan tentang penyakit yang mungkin beberapa dari hadirin sudah ketahui. Apakah ada yang bisa menebak apa penyakit itu? Saya dok. Bahas tentang COVID-19 bukan dok? Iya, betul sekali. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu COVID. COVID itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang sampai sekarang dunia sudah menyentuh angka 6 juta kasus untuk kasus positifnya sendiri. Wah, kok tinggi banget ya dok? Emang gimana sih penyakit-penyakit tersebut bisa tersebar? Penyakit ini bisa menular melalui cairan tubuh, lebih tepatnya cairan atau partikel dari saluran pernapasan, misalnya dari percikan ketika kita batuk atau bersin. Jadi, misalnya kita sedang dekat-dekat nih dengan orang yang terpapar penyakit ini, lalu mereka batuk atau bersin tanpa memakai masker. Nah, partikel-partikel yang dikeluarkan itu bisa mengkontaminasi kita, karena partikel itu tentunya bisa berpindah melalui udara, misalnya ke tangan kita. Lalu kita pakai tangan kita untuk menyentuh, misalnya area mulut atau mata. Nah, dari situlah virusnya bisa berpindah dan menginfeksi kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan indikasi atau gejala dari COVID ini. Tentunya gejala pertama dari COVID itu batuk dan pilek, lalu ada sakit tenggorokan. Selain itu juga bisa terjadi demam, dan pada beberapa individu mereka bisa kehilangan kemampuan pengecapan dan penciuman. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh Dr. Michael. Maka dari itu, kalau ibu atau bapak ada yang mengalami gejala-gejala tersebut, bisa segera diperiksa ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu, Pak. Dok, apa aja sih yang bisa kita lakuin sebagai warga untuk membantu mengurangi penyebaran penyakit ini, Dok? Untuk tindakan preventifnya, tentunya kita bisa memakai masker. Masker itu salah satu alat pelindung yang tidak hanya melindungi kita, namun juga melindungi orang lain. Masker ini tingkatan efektivitasnya sangat tinggi dalam mencegah penyebaran COVID. Hadirin sekalian bisa memakai masker surgical yang dapat mengurangi penyebaran sebesar 66%. Selain itu tentunya kita juga harus mengimplementasikan social distancing. Jadi selalu jaga jarak ya hadirin sekalian. Ditambah dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, vaksinasi juga merupakan aksi penting dalam proteksi terhadap COVID-19. Maka dari itu, setelah sesi tanya jawab, kami dari pihak rumah sakit akan melaksanakan penyuntikan vaksin bagi yang bersedia. Untuk vaksinasi sendiri bisa dilakukan bagi warga berumur 12 tahun ke atas. Jadi mohon maaf adik-adik sekalian yang masih di bawah 12 tahun belum bisa menerima vaksin ya. Kalau saya tidak mau memakai masker gimana? Dokter tidak tahu apa kalau masker itu bikin pengap, bikin saya sesak. Kalian cuma bisa menguras uang kami. Mau habis uang berapa coba sebulan untuk masker doang? Wah, apaan juga itu nggak boleh pergi-pergi. Udah 2 tahun loh kita dikurung di rumah. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya mau pulang kampung, mau mudik ketemu keluarga saya. Iya Ibu, saya paham. Sebelumnya mohon tenang terlebih dahulu ya Bu. Saya paham tujuan Ibu untuk pulang kampung itu bertemu keluarga, melepas rindu satu sama lain. Namun apakah Ibu tidak sayang dengan keluarga Ibu yang ada di kampung? Lah, kenapa gitu, Dok? Coba Ibu bayangkan jika Ibu dari kota yang notabene-nya itu dapat kita katakan lebih beresiko dibandingkan dengan kampung Ibu.
Lalu ibu memutuskan untuk pulang kampung yang ibu sendiri tidak tahu apakah ibu terpapar virus ini atau tidak. Lalu ibu bertemu dengan keluarga ibu di kampung yang secara otomatis virus tersebut akan menyebar dengan cepat ke kampung halaman ibu. Kok dokter jadi nakut-nakutin sih dok? Saya kan jadi ragu buat pulang kalau kayak gini. Saya bukan menakut-nakuti Bu, saya berbicara untuk kebaikan ibu dan juga keluarga. Untuk sekarang, ibu bisa menggunakan sosial media untuk setidaknya membayar sedikit rasa rindu yang ibu rasakan. Iya deh, saya tadi nggak kepikiran. Saya cuma mikirin perasaan saya sendiri. Baik Bu, tidak masalah. Sehat-sehat ya Bu. Permisi dek, saya boleh duduk di sini. Duduk saja, saya nggak peduli. Sebelumnya, apakah saya boleh bertanya sesuatu dek? Oke baik, sebelumnya dokter mau bertanya, kamu paham gak sih kenapa kita harus pakai masker seperti sekarang ini? Ya nggak tahu dok, saya mah ikut-ikutan doang. Nah jadi gini dek, sekarang itu ada sebuah virus berbahaya yang dimana penyebaran itu sangat cepat melalui ludah. Oleh karena itu, dengan kita menggunakan masker, kita bisa mencegah virus-virus itu yang ingin masuk ke dalam tubuh kita. Ya ilah dok, paling juga virusnya kayak flu biasa. Kalau saya lihat di TV-TV itu tuh batuk, pilek, sakit tenggorokan, itu mah di sini juga udah sering dok. Yang kamu sebutkan merupakan beberapa gejala dari virus berbahaya ini. Namun dampak ke depannya bisa lebih berbahaya loh, bahkan bisa mengambil nyawa. Oh masa iya dok, sampai meninggal dok? Iya dek, tujuan dokter menyampaikan ini agar ke depannya Ade dan keluarga bisa sehat-sehat terus dan saling mengingatkan untuk kepentingan bersama. Baik dok, saya akan berusaha untuk mencoba mengingatkan keluarga, teman, dan untuk diri saya sendiri juga dalam menjaga kesehatan dan protokol untuk mencegah virus jahat ini dok. Baik dek. Oh iya dok, sebelumnya saya juga meminta maaf ya dok. Soalnya tadi saya kesannya kayak gak menghargai dokter. Saya tadi dengerin sih dok, tapi saya kira ya gitu cuma virus biasa yang gak penting-penting banget. Tapi setelah dokter menjelaskan tadi, saya jadi paham dok. Tujuan saya menggunakan masker. Makasih ya dok. Iya deh, sama-sama. Semoga Ade dan keluarga selalu diberi kesehatan ya. Baik, terima kasih dokter-dokter atas pemaparan materinya. Sekarang kami memberi kesempatan bagi para hadirin untuk bertanya. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangannya. Saya ingin bertanya. Baik, dengan ibu siapa? Saya Patricia dok, saya ingin bertanya apakah betul kalau saya divaksin saya akan terjamin tidak terkena virus corona ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini Ibu Petris, vaksin sendiri itu merupakan spesimen virus yang akan diinjeksikan ke tubuh kita. Nah, tubuh kita itu nanti akan merespon dengan melawan virus, sehingga sistem imun kita itu akan teraktivasi. Tuh kan, jangan mau divaksin ibu-ibu, bapak-bapak. Mereka tuh cuma main-main doang. Buktinya dokter sendiri bilang kalau tubuh kita bakal dimasukin virus itu. Mohon maaf Ibu, tetapi bukan begitu maksud saya. Mohon maaf bila saya membuat Ibu keliru. Namun, vaksin itu tidak akan membuat kita sakit. Virus yang diinjeksikan itu dalam keadaan dilemahkan. Jadi sistem imunnya teraktivasi dan bisa memproduksi antibodi. Jadi misalnya nanti ibu terkena virus itu, tubuh ibu bisa melawan virus dengan sendirinya, sehingga ibu tidak perlu menjadi terlalu sakit atau ketimbang kalau tidak divaksin. Karena tubuh ibu sudah ada antibodi terhadap antigen COVID-19. Jadi seperti tubuhnya itu mengingat bagaimana harus membunuh virus tersebut. Ah, saya masih nggak percaya. Buktinya teman saya yang udah divaksin tetap aja tuh sakit. Padahal udah bayar mahal-mahal. Makanya saya nggak mau, pasti cuma akal-akalan aja nih buat dapat dana. Betul tuh, jangan mau divaksin. COVID itu tidak ada. Malah ya, saya dengar-dengar ini yang diinjeksi itu alat pelacak dari pemerintah. Mohon maaf Ibu, memang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa walaupun sudah divaksinasi, orang tersebut masih dapat terkena COVID. Karena pada dasarnya, vaksin itu tidak membuat kita tahan terhadap penyakit, tapi hanya meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dan saya bisa jamin, kalau vaksin itu sangat baik dan penting terutama dalam keadaan sekarang. Tidak ada yang namanya alat pelacak atau apapun. Sudah, dengarkan saja kalian. Buktinya saya sendiri juga sudah divaksin dan tidak kenapa-napa toh. Bu Najwa dan Bu Divanji tidak boleh begitu. Maaf menginterupsi ya dok, silakan dilanjutkan yang ingin bertanya. Dok, saya juga mau bertanya. Untuk vaksinasi hari ini tuh kita dapat tipenya yang apa ya dok? Saya tuh dengar-dengar kalau yang paling bagus itu kalau nggak salah namanya tuh vaksin Pfizer. Nah saya tuh mau yang itu dok.
Untuk persediaan vaksin hari ini, kami akan memberikan vaksin Sinovac ya Bu. Tapi Ibu tenang saja, semua tipe vaksin membawa efek yang sama baiknya dan sudah tersertifikasi secara internasional. Oh gitu ya dok. Ya udah deh kalau begitu tidak apa-apa. Makasih ya dok. Baik, sama-sama Ibu. Mungkin kami akan membuka forum untuk satu pertanyaan lagi, silahkan. Saya dok, apakah saya boleh tetap mendapatkan vaksin dok? Saya kan udah tua ya dan punya banyak penyakit bawaan. Mungkin untuk Ibu, nanti bisa konsultasi lebih lanjut sebelum mendapatkan vaksinnya ya Bu. Oh baik, makasih ya dok. Baik, apabila tidak ada yang ingin bertanya lagi, sesi seminarnya kami tutup ya. Terima kasih pada semuanya telah berpartisipasi. Selanjutnya, untuk registrasi vaksinasi bisa dilakukan setelah istirahat ya. Sekali lagi kami anjurkan untuk melakukan vaksinasi untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Namun apabila hadirin sekalian tetap memutuskan untuk langsung pulang setelah ini, kami serahkan pilihan tersebut kepada hadirin sekalian. Namun sebelum kami berpisah, rumah masing-masing kami dari pihak rumah sakit telah menyediakan bingkisan berupa 2 buah kotak masker sebagai token apresiasi telah mengikuti penyuluhan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya.